Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang banyak hal terasa berubah. Dulu mungkin kita begitu sibuk bekerja mengurus anak dan menjalankan berbagai tanggung jawab. Kini setelah semua perlahan berkurang, waktu terasa lebih panjang, suasana lebih sepi, dan hati mulai banyak bertanya. Kadang kita duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama, lalu tersenyum. Tapi di balik senyum itu, ada rindu yang diam-diam menetes. Ada rasa hampa yang tidak tahu harus diceritakan kepada siapa. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana. Apakah bersama anak, cucu, atau mungkin tinggal berdua saja dengan pasangan? Tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Karena meski kita berbeda tempat, tapi rasa yang kita miliki seringkali sama. Rindu akan kehangatan dan keinginan untuk tetap merasa dibutuhkan. Kadang sekadar sapaan kecil bisa membuat hati kembali hangat. Hari ini, kita akan berbicara tentang ketenangan hati di usia senja. Banyak di antara kita yang tubuhnya sudah melemah, tapi pikirannya masih bekerja keras menahan kenangan lama. Masih ada kecewa yang belum reda, masih ada luka yang belum sembuh. Padahal yang dibutuhkan hati saat ini, bukan lagi penjelasan atau pembenaran, tapi keikhlasan. Saya teringat kisah Pak Hasan, seorang ayah berusia 70 tahun. Ia dulu sering bersedih karena anak-anaknya jarang pulang. Tapi suatu hari begitu dekat, saya bahwa tidak ingin menunggu lagi, saya ingin memulai bahagia saya sendiri. Sejak itu, ia rajin menanam bunga di halaman, dan siapa sangka anak-anaknya jadi sering datang karena rumahnya terasa lebih hidup. Bapak dan Ibu, kadang kebahagiaan itu datang bukan dari hal besar, tapi dari hati yang mau berdamai. Kalau kita terus memikirkan yang lalu, kita kehilangan indahnya hari ini. Tuhan memberi usia panjang bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk belajar menikmati ketenangan. Cobalah syukuri hal kecil, udara pagi yang sejuk, suara burung yang bernyanyi, atau cucu yang tiba-tiba memeluk tanpa alasan. Semua itu tanda bahwa kasih Tuhan masih sangat dekat dengan kita. Mari Bapak dan Ibu kita mulai hari ini dengan hati yang lebih ringan. Maafkan diri sendiri, lepaskan yang sudah lewat dan sambut hari baru dengan senyum. Tidak perlu menunggu orang lain untuk membuat kita bahagia. Kita sendiri bisa memulainya dengan syukur, doa, dan pikiran baik. Karena sejatinya kedamaian itu bukan dicari di luar, tapi dibangun dari dalam diri. Terima kasih sudah menemani saya berbincang hari ini. Semoga setiap langkah Bapak dan Ibu selalu diberkahi kesehatan, ketenangan, dan kasih yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap kali usia bertambah, kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua yang kita inginkan akan selalu terjadi. Dulu mungkin kita berharap anak-anak akan selalu dekat, selalu mendengarkan nasihat, dan selalu ada di samping kita. Tapi kenyataannya, mereka punya kehidupan masing-masing. Ada yang sibuk bekerja, ada yang tinggal jauh, dan ada pula yang tak sempat lagi menanyakan kabar. Kadang hati terasa perih, tapi di balik itu semua, ada pelajaran besar tentang menerima dengan lapang dada. Saya tuh ingin tahu, Bapak dan Ibu, apakah pernah merasa kecewa pada anak atau keluarga? Mungkin pernah merasa tidak dihargai, atau merasa sudah banyak berkorban tapi tak banyak disyukuri? Tulis di kolom komentar ya, bukan untuk mengeluh, tapi untuk berbagi perasaan. Sebab kadang, saat kita mau mengeluarkan isi hati, beban itu jadi terasa lebih ringan. Dan siapa tahu ada bapak atau ibu lain yang merasakan hal yang sama, lalu kita bisa saling menguatkan. Hari ini kita bicara tentang belajar menerima, dan tidak terlalu banyak menuntut dari anak atau kehidupan. Banyak orang tua yang sebenarnya tidak ingin banyak, hanya ingin disapa, ditemani, dan dihargai. Tapi di usia ini, kita juga belajar bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk perhatian yang sama. Ada anak yang tidak sempat berkunjung, tapi diam-diam selalu mengirimkan doa. Ada cucu yang jarang datang, tapi saat datang matanya berbinar penuh kasih. Bentuk kasih sayang memang berubah, tapi bukan berarti hilang. Saya teringat kisah Ibu Rukayah, seorang wanita sepuh yang tinggal di kampung kecil. Dulu ia sering bersedih karena anak-anaknya jarang pulang. Tapi suatu hari ia berkata, "Mungkin dulu saya terlalu berharap mereka datang, sekarang saya hanya berharap mereka bahagia." Sejak itu hatinya jadi tenang. Ia sibuk menanam sayur, berbagi hasilnya dengan tetangga, dan tak lagi menunggu. Anehnya, justru setelah itu anak-anaknya sering datang, karena ibu mereka terlihat lebih bahagia. Kadang saat kita berhenti menuntut, kasih sayang datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, mari kita belajar menerima kehidupan sebagaimana adanya. Tidak perlu sempurna, tidak harus seperti dulu, cukup jalani dengan syukur. Bila anak tak sempat datang, doakan saja ia selalu dalam lindungan Tuhan. Bila hidup terasa sepi, isi dengan kegiatan ringan yang membuat hati tenang, menyiram bunga, merapikan rumah, atau sekadar menulis doa di buku kecil. Karena kebahagiaan sejati bukan dari siapa yang hadir di samping kita, tapi dari hati yang mampu berdamai dengan kenyataan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang sering datang tanpa diundang di usia kita sekarang, rasa sepi. Kadang datang di pagi hari saat rumah masih sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Kadang datang di sore hari, ketika matahari mulai condong dan kursi di teras terasa lebih kosong dari biasanya. Rasa sepi itu memang tidak selalu menyakitkan, tapi seringkali menekan hati dengan perlahan, seperti kabut yang pelan-pelan menyelimuti pandangan. Namun tahukah Bapak dan Ibu? Dalam sepi, Tuhan sedang berbicara lembut kepada hati kita. Ada banyak lansia yang menganggap sepi itu musuh. Padahal sepi bisa jadi sahabat terbaik bila kita tahu cara memeluknya. Dalam kesunyian, kita bisa mendengar kembali suara hati yang dulu tertutup oleh kesibukan. Kita bisa mengenang tanpa luka, merenung tanpa air mata, dan belajar menerima segala yang telah terjadi. Sepi memberi ruang untuk berdamai dengan diri sendiri, ruang untuk menyadari bahwa tidak semua yang pergi berarti hilang. Ada kenangan yang tetap hidup, dan ada doa yang terus menghubungkan kita dengan yang jauh. Saya pernah berbincang dengan seorang kakek di taman kecil. Ia berkata, "Dulu saya takut sendirian, sekarang saya justru menikmatinya." Setiap pagi ia duduk sambil memberi makan burung, lalu berkata, "Mereka seperti cucu-cucu saya datang setiap hari dengan kicau riang." Ternyata yang ia temukan bukan sekadar kesepian, tapi kedamaian. Ia tidak menunggu siapapun lagi, tapi hatinya penuh dengan rasa syukur atas kehidupan yang masih diberi. Bapak dan Ibu, kadang sepi adalah cara Tuhan menenangkan kita, agar kita tidak sibuk menyesali masa lalu, tapi mulai memperbaiki diri hari ini. Ketika kita belajar diam, hati jadi lebih peka. Kita bisa melihat keindahan kecil yang dulu terlewat, senyum tetangga, angin yang menyejukkan wajah, atau doa pendek sebelum tidur yang membawa rasa tentram. Semua itu hadir bila hati tidak lagi berisi oleh keluh kesah. Jadi jangan takut pada sepi Bapak dan Ibu, peluklah ia dengan kelembutan. Jadikan sepi sebagai waktu untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berterima kasih atas hidup yang masih berjalan. Karena seringkali, di tengah sunyi itulah kita benar-benar mengenal siapa diri kita. Dan di sanalah kedamaian sejati mulai tumbuh perlahan dari hati yang rela dan penuh syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu masa yang dulu mungkin kita takutkan, tapi kini sudah kita jalani. Masa ketika rumah menjadi tenang karena anak-anak telah pergi membangun hidupnya sendiri. Dulu, setiap pagi kita sibuk menyiapkan sarapan, memanggil nama mereka satu persatu, dan rumah penuh tawa. Sekarang meja makan seringkali hanya berisi 2 piring, kadang malah 1 saja. Sunyi, tapi tetap ada sisa hangat dari kenangan. Kadang di hati muncul rasa kosong. Kita bertanya, apakah mereka masih ingat? Atau masihkah mereka membutuhkan saya? Tapi Bapak dan Ibu, cinta seorang anak tidak selalu terlihat dari kehadiran. Cinta itu bisa hadir dalam doa yang tak pernah putus, dalam usaha mereka bekerja keras agar kita tak kekurangan, dalam setiap kabar yang mungkin terlambat tapi tetap penuh kasih. Mereka mencintai, hanya saja dengan cara yang berbeda dari dulu. Saya pernah bertemu dengan seorang ibu tua bernama Ibu Murni. Ia tinggal sendiri setelah anak-anaknya merantau. Setiap hari, ia menyiapkan 2 cangkir teh, 1 untuk dirinya, 1 untuk tamu yang tidak datang. Tapi yang menarik, ia berkata, "Saya tetap menyiapkan teh itu, karena saya percaya kasih itu tidak pernah hilang, hanya berubah tempat." Betapa dalam makna kalimat itu. Ia tidak menyalahkan siapapun, ia hanya memilih untuk tetap mencintai dengan caranya. Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari Ibu Murni. Saat anak-anak tak lagi di rumah, bukan berarti kasih berhenti. Kita bisa tetap memberi doa, perhatian kecil, dan keteladanan. Kadang, sebuah nasihat lembut dari orang tua bisa menjadi penerang bagi anak-anak yang sedang lelah di luar sana. Mereka mungkin tidak selalu hadir, tapi percayalah, mereka membawa wajah kita dalam hatinya kemanapun pergi. Jadi bila rumah terasa sunyi, jangan biarkan hati ikut sepi. Hiduplah dengan bahagia agar anak-anak punya alasan untuk pulang. Saat mereka tahu orang tuanya tenang, mereka pun merasa damai. Karena sejatinya, yang paling mereka rindukan bukan rumah besar atau makanan enak, tapi senyum orang tua yang selalu sabar dan penuh kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kadang kita berpikir kebahagiaan itu datang dari hal besar, rumah megah, anak-anak yang selalu perhatian, atau hidup yang tanpa kekurangan. Tapi seiring waktu, kita mulai sadar bahwa kebahagiaan sejati justru sering bersembunyi di balik hal-hal kecil yang mungkin dulu kita abaikan. Seperti aroma kopi di pagi hari, angin lembut yang menyapa wajah, atau ucapan terima kasih dari cucu kecil yang polos. Semua itu mungkin sederhana, tapi mampu membuat hati terasa hangat. Saya pernah bertanya pada seorang kakek di puskesmas. Namanya Pak Rudi, berusia 75 tahun. Ketika saya bertanya apa yang membuat beliau bahagia, jawabannya sederhana. Melihat matahari terbit. Ia bercerita bahwa setiap pagi ia duduk di beranda, menatap langit yang perlahan berubah warna.
Saya tidak tahu apakah besok saya masih bisa melihatnya, katanya sambil tersenyum. Karena itu, setiap kali matahari muncul, saya anggap itu hadiah dari Tuhan. Betapa indah cara beliau memaknai hidup. Tidak menuntut, tidak mengeluh, hanya bersyukur atas setiap pagi yang masih diberi. Bapak dan Ibu, kebahagiaan memang tidak harus dicari jauh-jauh. Yang ada di sekitar kita hanya perlu hati yang mau melihat. Ketika kita menyiram bunga, kita sedang menumbuhkan semangat hidup. Saat kita berbicara lembut dengan cucu, kita sedang menanam kasih sayang. Dan ketika kita bersyukur meski tubuh mulai lemah, kita sedang menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Karena bahagia bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi hati yang tetap tenang meski badai datang. Kadang kita mendengar, hidup saya sudah lewat masa indahnya. Padahal, siapa bilang masa tua tidak bisa bahagia? Justru di usia inilah kita punya waktu untuk mencintai hidup dengan lebih tenang, tanpa terburu-buru. Kita bisa tertawa tanpa alasan, menangis tanpa malu, dan berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi, cukup dijalani dengan damai. Karena nilai hidup bukan diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar syukur yang kita rasakan. Jadi Bapak dan Ibu, mulai hari ini mari kita latih diri untuk bahagia dengan cara sederhana. Buat secangkir teh hangat, duduk di kursi favorit, hirup udara pagi, lalu ucapkan dalam hati, terima kasih Tuhan, karena saya masih di sini, masih bisa tersenyum, masih bisa mencinta. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tulus daripada hati yang bersyukur atas hidup yang sederhana tapi penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita berpikir bahwa di usia sekarang yang penting adalah bertahan hidup. Asal bisa bangun pagi, makan cukup, dan tidak sakit, itu sudah cukup. Tapi sebenarnya, hidup di usia senja bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang merawat diri dengan kasih. Karena tubuh yang menua tetap butuh perhatian, dan hati yang lelah pun masih berhak untuk disayangi. Merawat diri bukan berarti memanjakan, tapi menghargai anugerah hidup yang masih Tuhan berikan setiap harinya. Saya pernah berbincang dengan seorang nenek bernama Ibu Halimah. Rambutnya sudah memutih, langkahnya pelan, tapi wajahnya berseri. Tidak pertama dulu saya pikir saya harus menunggu anak datang untuk merasa bahagia. Sekarang saya tahu, saya sendiri bisa membuat hati saya tenang. Setiap pagi ia merapikan tempat tidur, mencuci wajah dengan air hangat, lalu tersenyum di depan cermin sambil berkata, Alhamdulillah saya masih di sini. Hal sederhana itu ternyata membuat hidupnya jauh lebih ringan. Karena ketika seseorang mulai mencintai dirinya sendiri, ia akan memancarkan ketenangan yang menular pada sekitarnya. Bapak dan Ibu, tubuh kita mungkin tidak sekuat dulu, tapi kasih pada diri sendiri bisa membuat langkah kita terasa lebih ringan. Mari kita jaga makan dengan niat baik, bukan sekadar karena takut sakit. Mari kita berjalan pelan-pelan di halaman, bukan untuk olahraga semata, tapi untuk merasakan segarnya udara pagi. Mari kita tertawa dengan teman sebaya, bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk menyehatkan jiwa. Karena hati yang gembira, meski tubuh menua, adalah obat yang paling ampuh untuk segala rasa lelah. Saya tahu, tidak mudah untuk mencintai diri sendiri di usia ini. Apalagi ketika tubuh mulai rapuh dan orang-orang yang dulu kita sayangi satu persatu berpulang. Tapi justru disitulah maknanya Bapak dan Ibu. Hidup kita belum selesai. Masih banyak kebaikan kecil yang bisa kita lakukan. Masih banyak doa yang bisa kita panjatkan. Dan masih banyak cinta yang bisa kita tebarkan lewat senyum dan tutur lembut. Dengan begitu, setiap hari yang kita jalani menjadi ibadah yang penuh makna. Jadi mulai hari ini, mari kita rawat diri. Bukan karena takut mati, tapi karena ingin hidup dengan damai. Mari makan dengan tenang, tidur dengan hati bersih, dan berbicara dengan kasih. Percayalah, Tuhan tidak meminta kita untuk sempurna. Ia hanya ingin kita menjaga titipannya dengan cinta, tubuh yang menua, hati yang lembut, dan jiwa yang terus bersyukur. Karena pada akhirnya, hidup yang dirawat dengan kasih akan berbuah tenang. Dan ketenangan itulah yang membuat usia senja terasa indah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, ada satu hal yang sering terlupakan, kekuatan doa dan restu yang tulus. Banyak dari kita masih ingin mengatur hidup anak, masih ingin memastikan mereka berjalan di jalur yang kita anggap benar. Padahal di usia ini peran kita bukan lagi sebagai pengendali, tapi sebagai penopang dengan doa. Kadang yang paling dibutuhkan anak bukanlah nasihat panjang, tapi doa yang pelan dan restu yang ikhlas dari hati orang tuanya. Saya pernah mendengar kisah seorang ayah yang setiap kali anaknya pulang selalu berkata, "Kamu ini jangan begini, jangan begitu." Sampai suatu hari sang anak berkata lirih, "Ayah, bolehkah kali ini ayah hanya mendengarkan saja tanpa menghakimi?" Sejak saat itu sang ayah belajar diam. Ia mengganti setiap kalimat kritik dengan doa yang dipanjatkan setelah sholat malam. Dan anehnya, tanpa kata-kata keras, anaknya justru berubah jadi lebih lembut dan perhatian.
Dari situlah sang ayah sadar, doa yang tulus jauh lebih kuat daripada suara yang lantang. Bapak dan Ibu, restu orang tua adalah sumber kekuatan bagi anak, tapi restu itu kehilangan maknanya kalau dibarengi tuntutan. Doa akan kehilangan keberkahan jika diselipkan kata asal kamu turuti keinginan ibu. Mari kita belajar melepaskan dengan ikhlas. Biarkan anak memilih jalannya sendiri, karena mereka pun sedang belajar menjadi dewasa. Kita cukup menjadi cahaya kecil di belakang mereka, tidak mendahului, tidak menghalangi, tapi menerangi langkah mereka dengan cinta dan doa. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi percaya bahwa Tuhan lebih mampu menjaga anak-anak kita dibanding kita sendiri. Kadang yang membuat hati kita gelisah bukan karena anak jauh, tapi karena kita belum sepenuhnya ikhlas melepas. Padahal ketika hati sudah pasrah dengan penuh cinta, maka jarak pun tak lagi jadi masalah. Kita akan tetap merasa dekat, karena doa yang kita kirim setiap hari menjadi jembatan tak terlihat antara hati orang tua dan anak. Jadi Bapak dan Ibu, kalau malam ini terasa sepi, jangan sibuk mencari suara telepon dari anak. Cobalah bicara lembut pada Tuhan. Sebut satu persatu nama anak-anak kita dalam doa. Katakan, ya Tuhan, jagalah mereka seperti dulu Engkau menjaga aku saat muda. Tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada restu yang terlambat. Karena cinta sejati orang tua tidak diukur dari seberapa keras mereka menggenggam, tapi seberapa tulus mereka melepaskan dengan doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesepian di usia senja seringkali datang diam-diam. Bukan karena tidak ada orang di sekitar, tapi karena hati terasa sepi meski rumah ramai. Kadang anak datang, cucu belarian, tapi tetap ada ruang kosong yang tak terisi. Kita rindu perhatian, tapi sulit mengatakannya. Kita ingin disapa, tapi gengsi untuk memulai. Padahal kesepian bukan hanya karena ditinggal orang lain, tapi juga karena kita berhenti membuka diri. Saya pernah berbincang dengan seorang ibu berusia 80 tahun. Ia berkata dengan senyum tenang, saya tidak pernah merasa kesepian, karena setiap pagi saya ajak hati saya berbicara. Ternyata, yang dimaksudnya adalah berdialog dengan diri sendiri dalam doa. Ia menulis rasa syukur di buku kecil, menyapa tetangga, memberi senyum pada siapapun yang lewat di depan rumah. Dari situ saya belajar bahwa kesepian tidak akan menang selama hati kita masih mau berhubungan dengan dunia, dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Bapak dan Ibu, hati yang terbuka adalah obat bagi kesepian. Jangan biarkan pikiran berkata, saya sudah tidak dibutuhkan, karena setiap jiwa yang hidup masih punya makna. Kita bisa menjadi tempat cerita bagi tetangga yang lebih muda, menjadi penyemangat bagi cucu, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Jangan remehkan peran sederhana itu. Kadang kehadiran kita, walau tanpa banyak bicara, sudah cukup membuat suasana menjadi hangat. Namun jika sunyi terasa terlalu berat, jangan ragu mencari kegiatan yang membuat hati hidup. Bisa dengan merawat tanaman, menulis kenangan masa muda, atau sekadar duduk di beranda sambil mendengarkan suara burung. Saat hati dipenuhi rasa syukur, kesepian akan berubah menjadi kedamaian. Karena sebenarnya, bukan dunia yang menjauh dari kita, tapi hati kita yang perlu belajar mendekat lagi pada kehidupan. Jadi, Bapak dan Ibu, mari kita jaga hati agar tetap hidup dan bahagia. Jangan menunggu orang lain datang memberi semangat. Mulailah dari diri sendiri. Tersenyumlah setiap pagi, ucapkan terima kasih atas napas yang masih ada, dan berikan kasih kepada siapapun yang Tuhan hadirkan hari ini. Ingatlah, hati yang terus mencintai tidak akan pernah benar-benar kesepian, karena di dalamnya selalu ada cahaya kasih yang tak padam oleh waktu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setiap orang tua tentu ingin dicintai, dihormati, dan dirindukan oleh anak-anaknya. Tapi sayangnya, tidak semua orang tua bisa merasakan itu. Ada yang rumahnya selalu ramai oleh kunjungan anak cucu, tapi ada juga yang rumahnya sunyi, hanya disapa oleh angin sore. Kadang bukan karena anak tidak sayang, tapi karena tanpa sadar kita sendiri telah membuat mereka merasa takut untuk dekat. Takut salah bicara, takut disalahkan, takut dikritik. Padahal cinta yang tulus seharusnya membuat orang merasa aman, bukan tertekan. Saya teringat cerita seorang menantu muda yang berkata lirih, saya sayang ibu mertua saya, tapi saya takut salah di depannya. Kata-kata itu membuat saya merenung lama. Mungkin di mata orang tua, sikapnya hanya menasihati, tapi di telinga anak muda, itu terasa seperti penghakiman. Maka, Bapak dan Ibu, di usia kita sekarang, marilah belajar menjadi sosok yang menenangkan. Saat anak datang, sambut dengan senyum. Saat mereka bercerita, dengarkan dulu sebelum menilai. Kadang yang dibutuhkan bukan nasihat, tapi telinga yang mau memahami. Menjadi orang tua yang dirindukan bukan berarti selalu setuju dengan anak, tapi tahu kapan bicara dan kapan diam. Tahu kapan menasihati dan kapan cukup mendoakan. Rumah yang dirindukan bukan rumah besar atau penuh harta, tapi rumah yang penuh ketenangan. Tempat di mana anak bisa melepas lelah tanpa merasa dihakimi.
Tempat di mana cucu merasa disayang, bukan ditakut-takuti dengan marah dan omelan. Itulah rumah yang ingin mereka pulang. Bapak dan Ibu, kalau selama ini kita merasa anak mulai menjauh, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Cobalah bercermin dengan lembut, mungkin cara bicara kita yang terlalu keras, atau wajah kita yang jarang tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Bahkan di usia senja, kita masih bisa belajar menjadi pribadi yang lebih lembut. Karena kelembutan bukan tanda kelemahan. Itu tanda kebijaksanaan yang lahir dari hati yang matang. Mari Bapak dan Ibu, mulai hari ini kita ubah suasana rumah menjadi tempat yang hangat lagi. Sambut anak cucu dengan tawa, bukan dengan keluhan. Dengarkan cerita mereka dengan hati, bukan dengan kritik. Jadilah pelindung yang menenangkan, bukan pengadil yang menegangkan. Percayalah, ketika hati kita lembut, mereka akan datang bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Dan saat itu terjadi, itulah bukti bahwa cinta orang tua telah kembali menjadi cahaya, bukan bayangan yang menakutkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini kita telah berjalan jauh bersama. Dari mengenang masa muda hingga merenungi arti menjadi orang tua di usia senja. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tentang sabar, tentang melepaskan, tentang belajar kembali mencintai hidup dengan sederhana. Nah, di usia ini kita tidak perlu lagi membuktikan apapun. Yang kita butuhkan hanyalah ketenangan, keikhlasan, dan cinta yang terus hidup di dalam hati. Karena bahagia di usia tua bukan datang dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari hati yang mampu menerima apapun dengan lapang. Kadang kita menyesali hal-hal yang dulu terjadi. Kita berharap bisa mengulang masa lalu untuk memperbaiki yang salah. Tapi hidup tidak berjalan mundur, Bapak dan Ibu. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai. Berdamai dengan anak-anak, dengan diri sendiri, dan dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Saat kita memaafkan diri, maka beban itu akan lepas dan hati terasa ringan. Tidak ada yang lebih indah dari jiwa yang tenang karena sudah selesai dengan masa lalunya. Bapak dan Ibu, mari kita isi hari-hari ini dengan hal-hal baik. Bangun pagi dengan doa, bernafas dengan syukur, berbicara dengan kasih. Jangan biarkan hari lewat tanpa senyum, karena senyum orang tua adalah doa yang hidup. Jangan biarkan tubuh kaku karena diam terlalu lama. Gerakan sedikit, jalan pelan-pelan, atau sapu halaman sambil bersenandung pelan. Lakukan semua dengan cinta, karena setiap gerakan kecil yang dilakukan dengan niat baik akan menjadi ibadah yang bernilai besar di sisi Tuhan. Kalau nanti malam datang rasa sepi, ingatlah bahwa sepi bukan berarti sendiri. Tuhan selalu mendengar bahkan saat kita hanya diam. Ucapkan doa dengan lembut, sebut nama anak-anak dengan penuh kasih, dan yakinlah setiap doa orang tua akan sampai. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti di waktu terbaik. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan cinta, Bapak dan Ibu. Karena cinta sejati tidak hilang, hanya berpindah bentuk menjadi doa yang menjaga dari kejauhan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap kata ini menjadi pengingat lembut untuk terus hidup dengan hati yang damai. Semoga langkah kita di usia senja dipenuhi cahaya kasih, tubuh yang sehat, dan hati yang selalu bersyukur. Ingatlah, usia bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kedamaian yang sejati. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya Bapak dan Ibu. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap hidup dengan hati yang bahagia.